Oke. Ini notasi untuk vektor ya, C kemudian atasnya ada garisnya. Tidak harus C ya, tergantung. Mau kalian namakan A, B, C, D, E, dan lain-lain boleh ya vektor. Tapi atasnya harus ada garisnya. Nah ini isinya itu adalah vektor. Ya, ini vektor. Jadi dia ada arah-arahnya. Ini arah ke I, arah ke J, arah ke K. Ya, jadi kalau C, vektor C itu isinya seperti ini, C1, C2, C3, artinya vektor tersebut itu mempunyai arah sebesar C1 ke I, gitu ya. Ini kalau gambarnya seperti ini. Seperti itu. Ini I, ini J, ini K, gitu ya. Jadi mempunyai arah sebesar C1 ke I, itu misalnya C1, kemudian C2 sebesar C2 ke J, dan sebesar C3 ke K. Ya, atau dituliskan, bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi penulisannya akan beragam ya, bisa menuliskannya seperti ini, atau seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ini ada di dimensi 3 gitu ya, di R3. Ada di dimensi 3. Kemudian panjang, bagaimana dengan panjang vektornya? Kalau panjang vektor itu notasinya seperti ini ya, ada garis 2 di depan dan di belakangnya. Kalau kita mempunyai vektor C, isinya C1, C2, C3, maka panjang vektornya adalah akar dari C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat. Jadi misalkan saya punya vektor C 1, 2, 3 gitu ya. Maka panjang dari vektor C adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, sama dengan adalah akar berapa ini? 1 tambah 4, 5 tambah 9, 14. Akar 14. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor dengan panjang atau norm sama dengan 1. Yang panjangnya 1. Ini kan panjangnya tidak 1 ya. Ya. Ini tidak sama dengan 1, maka ini C ini bukan vektor satuan. Ya. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya itu sama dengan 1. Kalau panjangnya tidak sama dengan 1 ya berarti bukan merupakan vektor satuan. Oke. Kemudian operasi vektor ya, ada beberapa operasi vektor. Yang pertama adalah penjumlahan antar vektor. Ya, jadi ya dijumlahkan saja dengan catatan pada ruang yang sama. Artinya kalau saya punya vektor C isinya 1, 2, 3, kemudian vektor B isinya 1, 2, seperti itu, ini tidak dapat dijumlahkan. Ya, tidak dapat dijumlahkan karena tidak berada pada ruang yang sama. Ya, vektor C berada pada ruang R3, sedangkan vektor B berada pada ruang R2. Ini kan ada 2 ya. Ini ada 3, berarti R3, ini ada 2, R2. Ruangnya tidak sama, ya berarti tidak dapat dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan hanya yang mempunyai ruang yang sama. Misal saya punya vektor D, itu adalah 2, 3, 5, misalkan, berarti saya bisa menjumlahkan vektor C dengan vektor D. Ya, berarti tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. Ya. Oke. Kemudian ada perkalian vektor. Perkalian itu ada 2 macam ya. Perkalian skalar, artinya skalar dikalikan dengan vektor gitu ya. Dan juga ada perkalian antar vektor. Jadi ini maksudnya vektor kali vektor gitu. Vektor kali vektor. Kalau ini maksudnya adalah skalar kali vektor. Nah, untuk vektor kali vektor itu ada 2 ya. Yang pertama adalah hasil kali titik.
ya. Jadi ya dikalikannya bentuknya titik perkalian titik atau dot product. Satu lagi adalah perkalian silang atau cross product. Ya. Oke. Ini untuk penjumlahan yang tadi saya sampaikan ya. Tadi yang saya sampaikan di atas itu adalah contoh perhitungannya. Kalau ini adalah contoh secara gambar visualisasinya. Jadi misalkan saya punya vektor U, ini vektor U ya, vektor U ke kanan seperti ini. Kemudian saya punya vektor V ini ke atas miring ini. Maka U plus V itu adalah ini ya, garis ini. Ini adalah U plus V. Diperoleh dari ini U yang bawah ini kita pindahkan ke atas ya. Gitu. Dan V yang ini kita pindahkan ke kanan. Titik temunya, ya ini titik temunya di sini. Maka hasil U plus V itu adalah kita tarik garis lurus dari ujung sini ke ujung sini. Gitu ya. Visualisasinya seperti itu. Kemudian perkalian vektor. Ya, perkalian vektor tadi yang pertama adalah ada perkalian dengan skalar. Jadi maksudnya skalar dikalikan dengan vektor. Misalkan kita punya vektor U, kemudian dikalikan dengan skalar K. Jadi misalkan saya punya U itu adalah 1, 2, 3 gitu, maka 3U gitu ya, berarti tinggal dikalikan U. 3 ini kan skalar ya. Berarti tinggal kita kalikan 3 dengan 1, 2, 3. Maka hasilnya ya masing-masing kalikan saja dengan 3. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Seperti itu ya. Mudah perhitungannya. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jika K-nya lebih besar dari 0, ini secara visualisasinya ya. K lebih besar sama dengan 0, maka hasil perkaliannya itu searah dengan U. Tetapi jika K-nya atau skalarnya itu kurang dari 0, maka hasil perkaliannya berlawanan arah dengan U. Ya, ini misalkan vektor U seperti ini. Visualisasinya seperti ini. Misalkan ini adalah vektor U. Kalau saya kalikan dengan 2, ya, jadi ya sudah, ini dikalikan 2, tetapi hasilnya arahnya sama, karena 2 ini kan lebih besar dari 0, artinya dia positif, gitu ya. Jadi arahnya sama. Seperti ini ya. Tinggal kita kalikan 2 saja dengan arah yang sama, karena 2 ini positif. Kalau misalkan kita ingin kalikan dengan bilangan negatif, min 2, ya sama seperti tadi ya. Tinggal diduplikatkan, kalikan 2, tetapi dengan arah yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini bagaimana ini? Ini berarti caranya yang U-nya kan tadi segini ya. Ini adalah U-nya. Kalau min 2 kali U, hasilnya adalah ini. Jadi yang U ini kita pindahkan dulu arahnya ke sini, gitu ya. Kira-kira sama ini ya. Terus kalikan 2, tambah lagi. Ya, jadi hasilnya adalah ini. Kalau 2 kali U, hasilnya ini ya. Seperti itu. Pertanyaan sampai sini silahkan. Oke, aman ya perkalian dengan skalar. Kemudian ini adalah apa ya, penjumlahan pengurangan gitu ya. Jadi secara analitis ya. Jadi misalkan A ditambah B, ya tinggal jumlahkan unsur-unsur yang bersesuaian. Jadi misalkan A-nya itu adalah ini ya, sudah dituliskan di sini. Ini A1 gitu ya. A1, A2, A3. Penulisannya boleh secara horizontal seperti ini, boleh juga secara vertikal. Ya. Misalkan B-nya adalah B1, B2, B3.
Maka kalau vektor A ditambah vektor B tinggal dijumlahkan saja unsur-unsur yang bersesuaian. Jadi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Kalau penulisannya secara horizontal, ya horizontal seperti ini, maka setiap unsur itu dipisahkan oleh koma. Ya, ini cara penulisannya. Tetapi kalau kita menuliskan secara vertikal seperti ini, tidak perlu diberikan koma. Ya, karena kan sudah pindah baris ya, jadi mudah diidentifikasi. Kalau pengurangan juga sama, tinggal dikurangkan saja unsur-unsur yang bersesuaian. Kalau perkalian dengan skalar, tinggal kita kalikan unsur-unsurnya dengan skalar tersebut. Pertanyaan silahkan. Oke. Sekarang perkalian antar dua vektor. Ya, perkalian antar dua vektor itu dibagi menjadi dua. Ada hasil kali titik, ada juga hasil kali silang. Ya, dot product dan cross product. Kalau hasil kali titik, dot product itu nanti, ya ini adalah hasil kali titik ya dari dua buah vektor pada ruang yang sama. Jadi contohnya seperti tadi, kalau saya punya vektor isinya 1, 2, 3, vektor A, kemudian vektor B isinya 1, 2, 3, 4, maka vektor A dan B ini tidak dapat di dot product-kan. Ya, tidak dapat di dot product-kan. Karena tidak terletak pada ruang yang sama. Ini pada R3, ini pada R4. Ya. Sedangkan kalau cross product atau hasil kali silang itu adalah operasi antar dua buah vektor pada ruang R3. Ya. Jadi ini kalau hasil kali silang cross product khusus untuk R3 ya. Jadi contohnya A1 2 3 kita kalikan dengan B isinya 2 3 4 misalkan ya. Sama-sama di R3. Ya. Tiganya di atasnya naruhnya. R3. Ini ya. R3 itu maksudnya ruang 3 dimensi, R4 ruang 4 dimensi, dan seterusnya. Kalau dot product, nanti hasilnya itu adalah berupa bilangan skalar, ya berupa bilangan. Tetapi kalau cross product, nanti hasilnya adalah sebuah vektor. Contoh, kita ke dot product ya. Dot product, ada rumusnya ya. Untuk menghitung dot product, rumusnya adalah ini. Vektor A didotkan dengan vektor B, hasilnya adalah panjang dari A dikalikan dengan panjang B dikalikan dengan cos alfa. Dengan alfa adalah sudut di antara A dan B. Ya. Contoh. Misalkan seperti ini. Tentukan hasil kali titik dari dua vektor A, 2i dan B, 2i plus 2j. Ya. Jadi caranya akan lebih mudah kalau kita gambarkan dulu vektor A, 2i. Ini kan hanya di R2 ya. R2 jadi cukup kita punya I dan J saja. Ya, I, J itu seperti X, Y gitu ya. Jadi untuk vektor A itu adalah 2 ke arah I. Jadi ini misal besarannya 2. Kemudian vektor B itu adalah 2 ke I dan 2 ke J. Jadi 2 ke I di sini dan 2 ke J misalkan di sini ya. Kita cari ini di sini. Jadi ini adalah vektor B. Ini adalah vektor A. Seperti itu. Maka kita hitung menggunakan rumus yang tadi. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa. Alfa itu adalah sudut di antara ini. Sudut di antara kedua vektor tersebut. Sudut di antara
vektor A dan vektor B. Panjang A, ya, panjang A berarti akar dari 2 kuadrat, sama dengan akar 4 sama dengan 2. Panjang vektor B berarti adalah akar ini kuadrat, 2 kuadrat ditambah ini kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 4, akar 8. Ingat ya, rumus menghitung panjang vektor tadi. Ya, kalau misalkan saya punya vektor P gitu sama dengan P1, P2, P3 itu, maka panjang dari vektor P adalah akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah P3 kuadrat. Jadi kalau saya punya A-nya itu 2I, maka panjangnya ya tinggal akar 2 kuadrat. Kalau B-nya 2I plus 2J berarti ya ini kan ini maksudnya P1, P2, P3 ini kan sama seperti P1I ditambah P2J ditambah P3K gitu ya. Karena penulisan vektor itu bisa dalam bentuk macam-macam ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Berarti kalau saya punya B-nya 2I plus 2J, maka panjangnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, akar 8. Jadi A dot B adalah panjang A-nya 2, panjang B-nya akar 8, cos alfa. Ya, cos alfa apa? Sudut alfanya di sini, cos itu apa per apa? Cos demi sami desa? Samping per miring. Ya, samping per miring ya. Berarti ini per miringnya ini ya. Samping per miring. Sampingnya kan ini adalah 2 gitu. Per miringnya ini. Ini berapa panjangnya? Ini kita bisa cari dengan apa? Pitagoras ya? Pitagoras. Ya, ini di sini 2, ini 2, berarti panjang miringnya ini adalah akar apa? Pakai Pitagoras, berarti yang miringnya ini apa dong? Kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya, akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 8. Ya, 2 per akar 8. Sampingnya 2, miringnya akar 8. Ini bisa kita sederhanakan. 2 per akar 8, 8 itu adalah 4 kali 2. Ya, berarti sama dengan 2 per akar 4 kali akar 2. Sama dengan 2 per akar 4. Ini nilainya adalah 2 akar 2. Coret-coret sama dengan 1 per akar 2. Ini ya. Seperti itu. Atau kalau ingin menggunakan cara lain, seperti yang dituliskan di sini, kita bisa melihat dari tan-nya. Ya. Misalkan alfanya di sini, maka tan-nya, tan itu kan demi sami desa, depan per samping. Jadi depannya 2, sampingnya 2. 2 per 2 nilainya adalah 1. Tan berapa yang nilainya 1? Yaitu tan 45. Tan 45 derajat kan nilainya 1 ya. Jadi diperoleh alfanya adalah 45 derajat. Sehingga cos alfa ini berarti cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Ya, ini cara menghitungnya adalah 2 kali akar 8 kali 1 per akar 2 gitu ya. Berarti ini sama dengan 2 kali akar 8 per akar 2. 2 kali akar 8 per 2. Sama dengan 2 kali akar 4. Akar 4 adalah 2 gitu ya. Silakan dipahami dulu, pertanyaan silakan.
Oke. Nah, selain itu, jadi rumus untuk menghitung dot product tidak hanya tadi saja ya, tetapi bisa juga menggunakan rumus ini. Ini akan sangat mudah ya, ini akan sangat mudah. Jadi kalau saya punya A itu adalah A1, A2, A3 misalkan, B itu adalah B1, B2, B3 gitu, maka A dot B itu berarti sama dengan, tinggal kita kalikan unsur-unsur yang bersesuaian. Ini kali ini jadi A1, B1 ditambah ini kali ini A2, B2 ditambah ini kali ini A3, B3. Contoh, tadi misalkan soal yang tadi itu A-nya itu adalah 2I, kemudian B-nya itu adalah 2I plus 2J. Maka hasil kali dotnya, ya, itu rumusnya ini, maka adalah yang I kalikan I berarti 2 kali 2, ya, ini 2 kali 2, ditambah yang A ini kan J-nya 0 ya, karena J-nya tidak ada, maka J-nya 0. 0 kali 2, ya, 0 kali 2. Jadi 2 kali 2, 4, 0 kali 2, 0. Jadi tetap 4. Lebih mudah menggunakan rumus itu ya. Tetapi rumus yang sebelumnya juga akan perlu untuk mengerjakan beberapa soal, tipe soal ya. Ini sifat-sifatnya ya, jadi mereka bersifat komutatif gitu. Artinya bisa dibalik ya, A dot B itu sama saja dengan B dot A, kemudian bersifat apa ini, asosiatif gitu ya. Asosiatif artinya kalau A dot B plus C itu menghitungnya bisa dengan cara A dotkan dulu dengan B, kemudian ditambah dengan A dot C. Gitu. Kemudian ini kalau misalkan kita kalikan dengan suatu bilangan skalar, K kali A dot B itu bisa kita menghitungnya K kalikan dulu dengan A, didot K baru didotkan dengan B, atau bisa juga kita menghitungnya dengan cara A didotkan dengan K kalikan dengan B. Jadi skalar K-nya ini kalikan ke salah satu dari mereka. Boleh dikalikan dengan A-nya atau boleh dikalikan dengan B-nya. Pertanyaan silakan. Oke. Sekarang ke proyeksi ortogonal. Ya. Jadi rumus ini bacanya adalah proyeksi vektor A ya, A terhadap vektor B. Ya, bacanya seperti ini. Jadi kalau ditanya tentukan proyeksi vektor A terhadap vektor B, itu berarti ini maksudnya ya. Rumusnya adalah vektor A didotkan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Ya. Jadi kalau dibalik misalkan tentukan proyeksi vektor B terhadap vektor A, maka menulisnya adalah proyeksi A gini B. Maka rumusnya apa ini? Apa rumusnya? Mengikuti ini? Ayo. Tinggal sesuaikan saja kan hurufnya. Mungkin Apa? vektor A dot vektor B kali vektor A per A kuadrat itu. Iya. Oke, ya betul. Terima kasih. Ya betul. Jadi gitu ya. Ya ini kan hanya dibalik saja ya, dibalik saja yang B menjadi
A yang A menjadi B gitu ya. Jadi nanti B-nya ini dirubah jadi A gitu, B di sini dirubah jadi A, seperti itu saja ya. Karena ini juga dirubah jadi B, ini dirubah jadi A, jadi B, vektor B didotkan dengan vektor A. Tetapi karena ini kan komutatif ya, ini sama dengan ini juga. Ya, jadi ini mau dibolak-balik boleh. A dot B atau B dot A sama saja. Pertanyaan silakan. Contoh ya. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor V. Berarti ini menuliskannya adalah proyeksi vektor U terhadap V. Berarti V-nya yang di sini, U-nya di sini. Ya, berarti rumusnya adalah apa tadi? U dot V gitu dibagi. Yang di sini kita cek lagi rumusnya ya. Yang di sini ini dan ini pokoknya mudahnya untuk menghafalkan yang saya lingkarin ini itu adalah yang di bawah sini. Ya. Berarti ini adalah V. Ya, ini dikalikan dengan V. Berarti U dot V. Berarti ini kali ini ya. Min 2 ditambah ini kali ini berarti min 12 ditambah ini kali ini min 12 juga. Dibagi, oh ini kuadrat ya. Panjang vektor V dikuadratkan. Panjang vektor V berarti ini ya. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Dikuadratkan. Dikalikan vektor V, yaitu 1, 3, min 4. Itu ya. Sama dengan min 2, min 12, min 12 berarti min 26 ya. Per akar 1 ditambah 9, 10 ditambah 16. 26 ya. 26 dikuadratkan. Kali 1, 3, min 4. Jadi ini min 26 per akar kalau dikuadratkan akarnya tinggal dihilangkan saja. Min 26 bagi 26 min 1 kali 1, 3, min 4. Berarti tinggal kalikan masing-masing unsur dengan min 1. Min 1, min 3, 4. Selesai. Jadi kuncinya hanya di rumus ya. Jangan sampai terbalik peletakan ini dengan ini. Oke. Wah, ini jawabannya ya. Sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita lanjut ke cross product. Hasil kali silang, cross product. Tadi dikatakan bahwa cross product itu khusus digunakan untuk perkalian vektor-vektor pada ruang dimensi 3. Ya, khusus pada R3. Kemudian nanti hasil dari cross product-nya itu adalah sebuah vektor. Jadi misalkan saya punya vektor A gitu ya. Vektor A itu adalah A1, A2, A3. Kemudian vektor B itu adalah B1, B2, B3. Maka hasil perkalian silangnya, hasil kali silangnya, cross product-nya, caranya adalah seperti ini. Tuliskan dulu seperti ini ya, garis lurus, kemudian I, ya, I seperti ini ya, I topi, ya namanya I topi, J topi, K topi, kemudian bawahnya tuliskan isi dari vektor A-nya, yaitu A1, A2, A3, bawahnya lagi tuliskan vektor yang keduanya,
yaitu B1, B2, B3. Hasilnya adalah, jadi hasilnya nanti otomatis vektor ya, hasilnya vektor artinya dia punya arah ke I, arah ke J, dan arah ke K. Ya, untuk menentukan besaran dari arah I-nya, itu caranya adalah tutup ini, yang ke I ya. Berarti tinggal A2, A3, B, A2, A3, B2, B3. Seperti ini ya. Ini garis lurus ini artinya determinan ya, determinan. Kemudian ini pasti untuk, jadi untuk I-nya ya, untuk I topi, arah I itu pasti nanti positif, untuk J-nya itu pasti negatif, untuk K-nya itu pasti positif ya. Jadi ini positif, ini negatif untuk arah J-nya, untuk arah K-nya positif. Ya. Kemudian sekarang untuk yang J. Untuk yang ke arah J, caranya adalah ini selalu ditutup. Tutup yang J, kolom yang J. Berarti tinggal A1, A3, B1, B3. Kemudian ininya negatif ya. Untuk khusus yang J, dia tandanya harus negatif. Kemudian untuk yang K, berarti ya tutup yang di atas, kemudian tutup yang ini. Berarti tinggal A1, A2, B1, B2. Ya, ini tinggal dihitung determinannya. Berarti A2, B3 dikurangi apa? A3, B2, I, gitu ya. Dikurangi A1, B3 min. Kan kalau determinan gitu ya. Kalikan silang dikurangi kalikan silang yang arah sebaliknya. A3B1J ditambah ini kali ini A1B2 min A2B1K. Ini hasilnya. Oke. Contoh ya. Nah, coba latihan ya. Jadi kalau saya punya W itu adalah hasil kali silang dari U dan V, dengan U-nya adalah 1, 2, min 2, V-nya 3, 0, 1. Maka W itu berapa nilainya? Gitu ya. W itu adalah U cross V. Berarti caranya adalah tuliskan garis lurus, kemudian I topi, J topi, K topi. Tuliskan nilai-nilai besaran dari vektor U dulu, yaitu 1, 2, min 2. Kemudian yang V itu adalah 3, 0, 1. Maka ini apa? Untuk yang I, yuk apa jadi? 2. 2? Ya. Kenapa 2? Oh iya betul. 2 kali berapa? 2 kali 1. 1 dikurangi Min 2. min 2 kali 0. 0. Gini ya. Oke. Kemudian untuk yang J berarti minus ya. Iya. Min yang J apa? 1 kali 1. 1 kali 1 dikurangi min 2 kali 3. min 2 kali 3. Kemudian yang K positif? 1 kali 0. 1 kali 0 dikurangi 2 kali 2 kurang 3. 2 kali 2 3. kali 3. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu yang lain? Jadi nilainya adalah 2 kali 1, 2. Ini 0. 2 min 0 berarti 2I. Kemudian 1. Gini ya. Min. 1. Min 2 kali 3. Min 6. Ketemu min jadi plus. Plus 6. J ditambah. Ini 0. Ini min 6. Min 6K. Berarti ini sama dengan 2I. 1 tambah 6, 7 ya. Min 7. J plus min 6K. Ya, ini hasilnya.
Atau kalau ingin ditulis dalam bentuk seperti ini, maka ini adalah 2, min 7, min 6. Pertanyaan silakan. Oke. Ini beberapa sifat untuk cross product ya. Jadi, jadi kalau misalkan disuruh hitung U dot U cross V gitu, maka tidak perlu susah-susah kalian hitung, pasti hasilnya 0. Kemudian kalau ada V didotkan dengan U cross V, dengan catatan U cross V-nya dihitung dulu ya. Itu juga tidak perlu susah-susah dihitung, pasti hasilnya adalah 0. Gitu. Kemudian U cross V, kemudian cari panjangnya, kemudian dikuadratkan, maka itu akan sama dengan panjang U dikuadratkan dikali panjang V dikuadratkan dikurangi dengan U dot V dikuadratkan. Gitu ya. Maka berdasarkan sifat-sifat ini, kita punya rumus baru yang mana tadi kan untuk menghitung U cross V tadi ya caranya ya. Kemudian untuk menghitung panjangnya sebetulnya tinggal hasil cross-nya tadi ya, hasil cross-nya tadi terus kalian hitung panjangnya yaitu dengan akar ini kuadrat ditambah ini kuadrat tambah ini kuadrat gitu ya. Nah, tetapi rumus lainnya, paham nggak maksud saya ini? Misal ini tadi. Ini ya. Misalkan tadi kita dapat W, hasil kalinya itu adalah ini ya. Maka kalau panjang dari W, gitu ya, atau panjang dari U cross V, itu ya sebetulnya tinggal saja akar dari 2 kuadrat ditambah min 7 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Gitu ya, tinggal dihitung berapa. Tapi kalian harus melakukan langkah ini terlebih dahulu, ya, baru menghitung panjangnya. Tetapi jika tidak ingin menghitung dengan langkah yang lumayan panjang seperti ini, bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya, jadi panjang dari perkalian cross ini sama dengan, misalkan antara U dan V, itu sama dengan panjang dari vektor U didotkan dengan panjang vektor V, kemudian dikalikan dengan sin alfa, di mana alfa adalah sudut antara U dan V. Namun terkadang tidak mudah untuk mencari nilai alfa atau mencari nilai sin alfanya. Jadi tergantung nanti diketahuinya apa gitu ya. Kalau diketahui sudutnya ya langsung pakai ini saja. Nah, sekarang aplikasinya ya. Aplikasinya adalah bisa digunakan untuk menghitung luas segitiga. Jadi misalkan U dan V adalah suatu vektor sembarang, luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Jadi misalkan saya punya vektor U seperti ini, kemudian saya punya vektor V seperti ini, maka luas segitiga ya otomatis antara kedua vektor ini akan membentuk segitiga jika kita tambahkan satu garis di sini. Ya, akan menjadi segitiga. Maka ini bisa dihitung luasnya hanya dengan memanfaatkan vektor U dan V ini. Yaitu rumusnya adalah setengah kali panjang dari U cross V. Ya, panjang dari setengah U. Luasnya adalah setengah kali panjang dari U cross V. Contoh ya. Oke. Jadi misalkan kita punya titik ya, titik A, kalau sekarang diketahuinya adalah titik.
Perhatikan tadi ya, bedakan antara vektor dengan titik. Ya, kalau ini vektor, nah ya, ini rumusnya vektor ya, rumus di sini vektor. Jadi hati-hati kalau dalam soal diketahuinya titik, harus kalau diketahuinya titik itu berarti hanya diketahui titik-titik ini saja ya. Berarti kalian perlu mencari vektornya dulu, gitu ya, perlu mencari vektornya dulu. Ya. Jadi kalau misalkan ada titik A, itu titiknya di 1, min 1, min 2, ini bukan vektor ya, tetapi titik. B-nya di titik 4, 1, 0, C-nya di titik 2, 3, 3, maka dengan menggunakan hasil kali silang, kita bisa menghitung luas segitiga tersebut, segitiga A, B, C. Ya. Perhatikan bahwa, sekali lagi perhatikan bahwa ini adalah A, B, C di sini adalah titik, bukan vektor. Ya, jadi kita perlu cari tahu vektornya terlebih dahulu. Vektor AB dulu misalkan ya. Vektor AB. Cara mencari vektor AB itu adalah B min A. Ya, B min A. Berarti 4,1,0 min 1, min 1, min 2 diperoleh ini. Baru ya, baru 3,2,2 ini baru merupakan vektor, vektor AB. Kemudian satu lagi ya, AB. Ya, AB satu lagi misalkan kita pengennya AC. Tentu kalau mau BC juga boleh, bebas ya. AC, misalkan mau AC. AC. Ya, berarti nanti kita antara vektor ini dengan vektor ini ya. Vektor ini saya tebalkan ya dengan vektor ini. Ya. Kalau AC berarti titik C dikurangi titik A. Berarti 2,3,3 dikurangi 1, min 1, min 2. Diperoleh 1,4,5. Kita sudah punya kedua vektornya, maka sekarang kita sudah bisa menentukan luasnya, yaitu setengah kali panjang dari cross antara kedua vektor. Jadi AB cross AC. Ya. Berarti sama dengan setengah kali. Itu AB cross AC caranya adalah seperti tadi. I topi, J topi, K topi. Tuliskan AB-nya adalah 3, 2, 2, 1, 4, 5. Berarti ini nanti sama dengan apa ini? 12 dikurangi 2. Berarti 10 I, koma. Salah. Sorry. Ya, berarti ini ditutup, tinggal ini 2, 2, 4, 5. 10 min 8, jadi 2 ya. Ini ada setengahnya, jangan lupa. Setengah kali apa tadi? 10 min 8, 2i. Kemudian sekarang yang J. J-nya ditutup. Tutup. 15 dikurangi 2. 13 plus 13J. K-nya tuh, min ya. Tadi untuk yang J adalah min. Min. Untuk yang K, tutup K-nya. Jadi 3 kali 4, 12. Min 2, 10. Plus 10K. Ya, berarti panjangnya ya. Panjangnya. Setengah kali panjang. Panjang. Ya, berarti ini sama dengan setengah kali akar. Gitu. Panjang ini berarti adalah 2 kuadrat. Akar dari 2 kuadrat min 13 kuadrat. Ditambah min 13 kuadrat. Ini ditambah 10 kuadrat. Di sini ya hitungannya. Nah, ini ya tadi ya. 2i min 13j plus 10k. Berarti luasnya adalah setengah akar. Panjangnya ini ya. Panjang ini itu kan berarti akar dari 2 kuadrat yaitu 4. Ditambah min 13 kuadrat berarti 169. 10 kuadrat 100. Jadi ini adalah setengah. Ini dijumlahkan 273. Jadi ini adalah luasnya. Pertanyaan?
Oke. Berikutnya, ya. Jadi kalau tadi adalah orientasi pada A, ya. Ini adalah orientasi pada titik A. Kalau orientasi pada titik A berarti kita mencarinya adalah vektor AB, ya, A dimulai dari A. Berarti AB itu dan AC, ya. Kemudian kalau misalkan kita pakai orientasi pada titik B, ya berarti ya B dimulai dari B. B, A, dan B, C. Itu ya, hasilnya akan sama. Gitu ya, sama, setengah akar 273. Berarti kalau misalkan tentu kita juga bisa mencari luasnya berdasarkan orientasi pada titik C. Ya, berarti kalau orientasi pada titik C berarti nanti kalian mencarinya adalah C, A, gitu, CA dan C, B, gitu ya. Terserah kalian. Boleh pilih salah satu saja orientasinya. Boleh menggunakan orientasi pada A, orientasi pada B, atau orientasi pada C. Sampai sini pertanyaan silahkan. Oke. Sampai di situ saja materinya. Ini tugas kelompok ya, satu soal saja. Tapi ini belum saya